Seorang pemuda berusia sekitar 20-an tampak tergesa-gesa memasuki villa besar, mirip istana yang terletak di Taipei, Macau itu. Belum lagi dia memasuki ruangan depan villa tersebut, dia sudah berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, apakah kau sudah mendengar kabar?" tanya pemuda itu. "Ada apa kau, Albert? Mengapa seperti dikejar hantu?" tanya lelaki setengah baya yang tampak sedang duduk santai di ruangan itu. "Aku ada kabar baik untuk aku sampaikan kepada ayah." Kabar apa itu?" tanya lelaki tadi sambil mengangkat gelasnya untuk menghirup minuman yang masih mengepul asap di dalam gelasnya itu. "Ini semua tentang rencana Paman Adolf, Honor, dan Tuan Paul itu, ayah," kata Albert sambil duduk. Terlalu banyak rencana mereka itu. Aku mana tahu rencana yang mana yang kau maksud." "Rencana mereka yang ingin menyingkirkan putra Jerry William itu. Bukankah mereka telah mengirim ramai pembunuh bayaran ke kota kemuning Indonesia itu?" kata Albert. "Hah? Jadi, apakah mereka berhasil?" tanya lelaki setengah baya yang bernama Rudolf Miller itu. "Gagal, ayah. Mereka gagal. Semua pembunuh bayaran yang mereka kirim tewas di tangan anak si Jerry William itu. Hanya ada satu orang yang selamat," jawab Albert yang membuat mata ayahnya itu terbelalak. Jelas saja, dia meragukan kabar yang dibawa oleh putranya ini. Bagaimana mungkin kelompok Sean yang begitu terkenal dan tidak pernah gagal itu bisa dipencundangi oleh bocah yang masih belum genap 18 tahun itu? Aneh. Mungkin ayah tidak percaya sebelum melihat sendiri. Saat ini saja, Tuan Paul itu seperti pencuri yang buron. Dia tidak berani keluar rumah lagi di waktu malam. Dia juga menyewa puluhan pengawal dan terus-menerus menguji diri di dalam rumahnya. Hal ini karena anak dari Jerry William itu telah menelponnya menggunakan ponsel milik Sean dan mengancam akan memburu dirinya untuk dibunuh, kata Albert lagi, lalu menambahkan, "Sean baru saja tiba di Megaton. Menurut orang-orang kepercayaanku yang berada di sana, dia mengatakan bahwa saat ini Sean sedang disiksa dan mungkin saja sudah mati oleh anak-anak buah Honor atas kegagalannya itu," katanya menambahkan. "Lalu, bagaimana dengan tanggapan Honor tentang masalah ini?" tanya Rudolf Miller penasaran. Si setan itu mana punya perasaan terhadap bawahan. Dia enak saja lempar batu sembunyi tangan. Dia malah menimpakan semua kesalahan pada Tuan Paul itu. Lalu, dia lepas tangan. Dia bahkan mengirim 2 orang kembali ke Indonesia. Ibarat air yang sudah keruh, dia memanfaatkan momentum ini untuk bertindak, lalu melimpahkan semua tuduhan kesalahan kepada Tuan Paul. Mumpung suasana sedang keruh, maka orang-orang dari kubu putranya Jerry William ini pasti akan menuduh bahwa itu adalah anak buah Tuan Paul yang memiliki tugas lain untuk mencari informasi tentang musuh-musuh Jerry itu, kata Albert menjelaskan. "Benar-benar licik. Ayah dengan anak sama saja," kata Rudolf Miller sambil merenung. "Menurutmu, apakah ini murni perbuatan dari putranya si Jerry William ini?" tanya Rudolf. "Menurut laporan yang aku dapat, Sean mengaku bahwa dia dan anak buahnya dijebak di perbatasan kota Kemuning dan kota Batu. Mereka dikepung dari segala sisi. Semuanya mati tanpa kubur. Mengerikan sekali," jawab Albert sambil bergidik ngeri. "Aku dapat menduga bahwa masalah ini tidak akan sesederhana yang mereka bayangkan. Mereka telah mengusik orang yang salah. Mereka akan terbakar dengan api yang mereka mainkan sendiri. Orang bijak mengatakan, jangan ganggu orang yang tidak mengganggu dirimu. Tapi mereka telah mengucap air kolam yang tenang. Kelak, jika penghuni kolam itu marah, mereka pasti dalam masalah," kata Rudolf layaknya seperti orang yang sedang berpikir keras. "Saat ini anak buah Honor bernama Bruno dan Douglas masih berada di Indonesia, ayah. Mereka semakin gencar merekrut bekas musuh keluarga William ini. Honor sendiri tanpa segan-segan menghambur-hamburkan banyak uang untuk merekrut serta menjalin kerjasama dengan musuh Jerry ini. Jika begini terus, perusahaan bisa rugi dan pasti akan bangkrut," kata Albert mengungkapkan kekhawatirannya. "Itulah jika nafsu lebih besar dari ilmu. Dia tidak tahu bagaimana rasanya hidup susah, berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri, serta selalu dimanja. Baginya, asalkan puas,
maka uang bukan masalah. Dasar si Adolf itu tidak pandai mendidik anak, kata Rudolf menyumpahi saudaranya sendiri itu. Ayah, segera amankan seluruh aset kita. Jika tidak, semuanya akan habis oleh Paman dan Honor. Aku sudah mencium aroma kekalahan pada Paman dan Honor. Sejujurnya, aku sangat ketakutan jika nantinya si Jerry bersama dengan Dragon Empire-nya akan menyerang kita. Selama ini kita melihat mereka masih menahan diri. Tapi, sampai kapan mereka akan terus menahan diri? Di sisi lain, Honor sudah semakin keterlaluan. Dia menekan semua perusahaan kecil di bagian timur Garden Hills dan membuat mereka berhutang kepada perusahaan Art Holding Company dengan bunga yang sangat besar. Bukan begini caranya berbisnis, kata Albert. Sebenarnya, bukan Jerry yang menahan diri, tapi rencana kepemimpinan Dragon Empire berada di tangan Joe. Tanpa itu, perintah mutlak tidak dapat dilakukan. Hanya dengan rencana itu saja, kekuatan penuh bisa dikerahkan. Seharusnya perusahaan kecil ini dilindungi agar mereka bersedia berada di bawah Art Holding Company. Jika caranya begini, maka mereka akan lari meminta perlindungan kepada Future of Company. Berdirinya tiang besar karena adanya tiang-tiang penjaga yang lebih kecil. Jika tiang-tiang kecil ini dipatahkan, tiang besar pasti akan tumbang. Ini sangat mengerikan, kata Adolf. Dia memakan sekali, kenyang lalu muntah. Dalam dunia bisnis, tidak ada yang namanya tidak memakan teman. Hanya saja, ada yang maha benar, besar, sekaligus setelah itu tidak dapat memakan lagi. Ada yang makanannya sedikit-sedikit tapi rutin. Jika perusahaan kecil terus-menerus digigit, lihat saja Paman Adolf dan Honor. Mereka pasti tidak akan mendapatkan apa-apa dari semua yang mereka lakukan itu. Karena mendapatkan kepercayaan itu mudah, yang sulit itu mempertahankannya. Albert, kau cari cara supaya bisa dekat dengan anaknya si Jerry ini. Kelak, kita bisa menawarkan informasi kepadanya sekaligus menjaga kita agar tetap aman. Selain itu, ayah juga akan menemui notaris dan mengasingkan seluruh aset kita dan menanamkan modal saham di perusahaan lain. Aku juga sudah muak berada di dalam perahu yang sudah oleng seperti ini. Sebelum perahu ini karam, sebaiknya kita persiapkan pelampung agar tidak tenggelam, kata Rudolf. Masalahnya, aku tidak kenal seperti apa wajah dari anak Jerry William ini, ayah. Bagaimana aku bisa mengetahui jika kenal saja tidak? Jangankan aku, Sean yang sudah bertemu saja tidak melihat wajah orang itu. Bagaimana mungkin aku bisa menentukan yang mana orangnya? Kata Albert mengeruh. Pakai otakmu, Albert. Misi ini bukan untuk sehari dua hari. Mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Kau harus segera berangkat ke negara ABCDEFG ini. Kau bisa membuka usaha apa saja di sana sambil menyerap kabar tentang generasi keempat dari keluarga William itu. Andai bertemu, walaupun dia tidak ingin bekerja sama dengan kita, setidaknya kita bisa mengatakan kepada mereka tentang sikap dan pendirian kita. Kau mengerti maksudku? Albert mengerti, ayah. Jika demikian, maka Albert akan segera mempersiapkan keberangkatan kita ke sana, kata pemuda itu patuh. Hindari Megaton, ingat itu. Baik, ayah. Halo para pendengar,